aku sebulan ke depan akan membuat suatu perubahan dalam kehidupan aku misalkan akan membuat suatu usaha, itu suatu bisnis, aku susun dari awal rencananya dari 1, 2, 3 sampai last gitu, sampai terakhir. Tapi ketika datanglah rasa malas itu dan kau menuruti rasa malas itu, buyarlah plan-plan kamu itu. Hai, assalamualaikum. Belajar Sumping di channel Abdi. Balik lagi bareng aku, Delia Priana. Untuk konten kali ini aku akan membahas mengenai virus-virus yang membahayakan dalam kehidupan. Virus apa tuh? Apa virus flu dan batuk? Apa virus cinta? Enggak dong ya. Untuk virus ini yang benar-benar menurut aku sih paling membahayakan untuk kemajuan atau untuk perubahan dalam hidup. Kalau misalkan nggak segera dihempaskan virus-virus ini. Virus apa tuh kira-kira? Yap, rasa malas. Sebelum melanjutkan, aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Kamsahamnida. Kenapa sih rasa malas bisa disebut dengan virus yang membahayakan dalam kemajuan atau perubahan dalam hidup? Karena ketika kamu menyimpan rasa malas tersebut, kamu gak akan bisa melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Maksudnya, aktivitas yang akan kamu kerjakan, akan kamu lakukan akan terhambat. Karena rasa malas tersebut, kamu mau menciptakan semua plan-plan bagus, kamu sudah susun rencana-rencana yang bagus dalam hidup kamu, atau misalkan dalam project kamu, dalam kegiatan kamu, dalam misalkan nih aku sebulan ke depan akan membuat suatu perubahan dalam kehidupan aku misalkan akan membuat suatu usaha, itu suatu bisnis, aku susun dari awal rencananya dari 1, 2, 3 sampai last gitu, sampai terakhir. Tapi ketika datanglah rasa malas itu dan kau menuruti rasa malas itu, buyarlah plan-plan kamu itu. Rencana-rencana yang kamu susun itu hanya akan menjadi wacana, tidak akan terjadi kalau kamu menuruti rasa malas. Nih misalkan nih kamu mau bergerak maju, si rasa malas di belakang langsung megang pundak kamu. Mau kemana kamu? Mending rebahan aja yuk, mending scroll aja yuk, scroll TikTok atau lihat video aja yuk. Udah nanti aja. Nah, dengan kata nanti ini, itu yang akan menjadi penghambat kamu untuk melakukan sesuatu yang akan kamu capai, yang akan kamu dapatkan di kemudian hari. Kita emang tidak bisa melarang untuk rasa malas itu datang menghampiri kita. Kapanpun pasti si rasa malas itu datang tuk untuk menghampiri kita. Coba kalau misalkan rasa malas ini berwujud, pas dia datang jugu malas jangan datang, kayak sweeper jangan mencuri, malas jangan datang, malas jangan menghampiri. Enggak, karena memang si malas ini karena nggak berwujud, yang nggak bisa kita kasih tahu untuk kamu jangan menghampiri. Enggak. Nah, walau misalnya kita nggak bisa ngelarang rasa malas ini datang dalam kehidupan kita, tapi kita bisa menghindari dan mencegah rasa malas itu bersemayam dalam hidup kita dengan cara ya paksain apa yang mau kita lakuin. Misalkan nih aku juga ya ada rasa malas, ada ya, buktinya baru mulai untuk membuat suatu video baru sekarang. Pertama mungkin inspirasi susah datang, dan kedua rasa malas. Ketika datang inspirasi, malas itu datang, berakhir menjadi nanti dan inspirasinya itu hilang kembali, nggak jadi deh buat videonya kan. Itu kan rasa malas. Nah, kita bisa menghindari, kita bisa mencegah rasa malas itu untuk bersemayam. Jangan diturutin, jangan diikutin. Intinya kalau misalnya mau melakukan sesuatu, mau mencapai apa yang kamu capai, kamu punya target untuk sebulan 2 bulan, kamu mau melakukan sesuatu perubahan dalam hidup kamu biar nggak gini-gini aja. Kamu bangun, ada rasa malas, misalkan kamu akan melakukan sesuatu, rasa malas datang, nyuruh kamu rebahan, nyuruh kamu scroll aja, kamu gerak, kamu lepaskan, diem, awas gitu kan.
Pokoknya paksain, nggak bisa nih, harus gerak, langsung bangun, langsung kerjakan, langsung lakukan apa yang mau kamu lakukan, agar apa yang mau kamu capai ya tercapai. Kalau misalkan nurutin rasa malas terus, menunda-nunda terus, kapan kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan di kemudian hari? Aktivitas yang kamu lakukan di masa sekarang, di masa remaja, di masa muda sekarang, itu akan menjadi investasi jangka panjang untuk kamu di masa tua nanti. Kalau kamu kebanyakan rebahan, kebanyakan rutin rasa malas, kamu punya pencapaian apa untuk masa tua nanti? Kamu punya bekal apa untuk masa tua nanti? Kalau kamu kebanyakan rebahan, kebanyakan rasa malas, nggak melakukan apa-apa di masa sekarang, yuk kapan lagi? Karena memang kita dalam hidup itu tidak bisa untuk terus-terusan bergantung kepada siapapun. Nih ya, masih diberi kesempatan untuk sadar nih, misalkan, oh iya ya kalau gini-gini aja, nanti gimana ke depannya? Gak ada dong kemajuan, gak ada dong perubahan dalam hidup, gitu kan? Karena nggak bisa untuk terus-terusan bergantung sama siapapun. Nih, aku mau ingetin kepada siapapun yang menonton videoku, kamu lagi memiliki target atau lagi memiliki tugas, entah itu tugas apa itu, misalkan skripsi lah gitu kan, jangan menunda-nunda, jangan nurutin rasa malas, kerjain sekarang juga. Ambil paper kamu, ambil tugas kamu, kerjain sekarang, cari ide walaupun mentok, karena rasa malas akan kuat, akan bersatu dengan rasa mentok dalam pikiran. Kayak misalkan kita lagi mengerjakan suatu project, suatu tugas, skripsi misalkan, lagi semangatnya tiba-tiba mentok idenya mau ngapain lagi, jugu-jugu rasa malas datang, bersatulah, ya udahlah ntar aja lah, nggak dapat inspirasi, jangan biasain kayak gitu. Terus kulik, terus cari informasi dimanapun akan, pokoknya kalau misalkan kamu akan terus berusaha, pasti ada jalan. Kamu akan terus berusaha, kamu mencari, kamu mengulik inspirasi yang akan kamu ambil untuk mengerjakan tugas-tugas kamu, misalkan skripsi kamu, itu pasti bakalan dikasih jalannya. Pasti kamu dapat, lama kamu mesti, oh iya ini masukin langsung, oh ini langsung catat, langsung kerjain biar cepat selesai. Nah itu contoh kecil. Kalau misalkan terus-terusan memanjakan rasa malas ini, itu kamu bakal terlambat. Kamu bakalan target kamu misalkan untuk menyelesaikan sebuah tugas kamu ini 2 bulan, 3 bulan, itu bakal bisa menjadi 5 bulan, bahkan tahunan, kalau kamu tidak gerak cepat, tidak singkirkan rasa-rasa malas yang ada dalam kehidupan kamu. Virus-virus yang mematikan ini nih, yang mematikan kemajuan dalam hidup kamu tuh, kalau nggak disingkirkan, ya bakalan lambat. Jalan target-target kamu tuh bakalan nggak kecapai. Yuk bangkit, yuk usir tuh rasa-rasa malesnya. Jangan banyak-banyak nurutin si virus-virus tengil ini. Ya kayak yang aku bilang kemarin itu kan, nggak bisa membandingkan proses. Ya kalau kamu geraknya lambat, kamu geraknya nurutin rasa malas terus, ketinggalan gitu. Ya berarti itu memang problem dari diri sendiri. Beda kalau misalkan problemnya dari eksternal, kamu udah usaha, kamu udah ngilangin rasa malas kamu banting tulang, ada misalkan pas jalanan kamu itu nggak lurus-lurus aja, ada gajlugan, bahkan ada duri-duri tajam, bahkan ada paku-paku kamu hantam, tapi tetap itu yang membuat hambat eksternal lah, bukan dari diri sendiri. Ya itu dinamakan proses kehidupan yang berbeda-beda. Ada jalan lurus, ada jalan yang banyak lika-likunya, banyak duri-durinya, banyak gajlugannya. Ya itu eksternal. Ya kalau misalkan memang faktornya dari diri sendiri, ya kamunya yang bandel, berarti kamunya yang ikutin rasa malas itu, kamunya yang nggak mau memotivasi diri sendiri. Kalau misalnya nggak bisa memotivasi diri sendiri, jadiin proses orang yang cepat itu motivasi buat kamu, dari eksternal buat kamu, biar kamu itu bisa maju, bisa mencapai target-target kamu, melancarkan proses-proses dalam kehidupan kamu. Yuk maju yuk. Anjir, aku gak mood. Aku udah nge-record panjang lebar, ada sekitaran 6 menit apa 5 menitan, aku udah ngomong banyak. Hilang, udah nge-record tapi hilang, nggak kesimpan. Ih, sakit banget. Aku udah
mentok pikirannya, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor utama untuk kamu melanjutkan kegiatan kamu. Jadi udah apa ya, udah ada insiden kayak gitu kan tadi kan, jujuk malas datang, udahlah malas banget kamu nanti aja, itu nggak jadi nanti videonya. Ya kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang mau motivasi? Sama halnya dengan semangat, mau 1000 orang pun bilang kita semangat, kalau bukan diri sendiri nggak bakal semangat, nggak. Capek orang mah nggak bakal semangat kecuali diri sendiri. Kayak misalkan dalam keterpurukan juga, kalau bukan diri sendiri buat bangkitin, siapa lagi? Nggak ada. Ya sama rasa malas juga, kalau bukan diri sendiri yang hilangin, yang ngusir, nggak ada mau siapa lagi. Itu semua dari diri sendiri. Aku juga tadi aku mau bikin video tapi aku males kan, capek kan pulang kerja. Kata aku nanti aja lah, mau rebahan dulu enak nih, capek aku. Nanti kalau aku nurutin rasa malas ini gak bakal jadi gitu kan. Nanti target-target yang mau aku capai nggak akan tercapai. Target di sini misalkan nih, aku mau mentargetkan dalam 1 bulan atau 2 bulan aku menghasilkan 20 video misalkan. Aku maksudnya dalam 1 bulan itu 10 video atau lebih. Kalau aku nurutin rasa malas aku nggak bakal bisa mencapai targetku. Itu dalam kendali. Beda halnya dengan luar kendali, yang dimana misalkan aku mentargetkan dalam sebulan atau 2 bulan aku bisa mencapai 1000 subscriber misalkan. Nah itu luar kendali. Itu bisa datangnya itu untuk mendapatkan target yang kamu inginkan itu bisa lebih cepat, bisa sebulan, bisa seminggu, atau bisa lebih lambat, bisa lebih dari 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, nggak apa-apa. Kalau dari luar kendali nggak usah dipikirin, yang penting usahakan semaksimal mungkin apa yang mau kamu capai. Aku pernah dengar katanya, kalau kamu mau mencapai sesuatu, usahakan semaksimal mungkin, doakan. Kamu fokus ke usaha sama doa aja. Urusan hasil, urusan dapat enggaknya di luar kendali kamu. Itu mesrain aja ke Sang Pencipta. Aku pernah dengar kayak gitu. Makanya kalau misalkan melakukan sesuatu, jangan fokus sama hasil, terganggu. Nantinya terganggu kalau fokus sama hasil. Misalkan nih, aku contoh kecil, misalkan dalam bikin video gitu kan, dalam ya konten seperti ini, misalkan kamu upload 1 video, kamu pengen banyak viewers. Kalau kamu fokus sama hasil, viewersnya dikit, jadi kamunya malas, terganggu. Udahlah, viewersnya aja dikit, mau ngapain aku bikin video lagi kayak gitu nantinya kalau kamu fokus sama hasil. Tapi kalau kamu fokus sama usaha, fokus sama doa aja, ikhtiar aja gitu kan, lakukan aja terus, ya kan gak bakal tahu hasilnya itu bakalan dapat yang kamu inginkan, dapat yang kamu targetkan di luar kendali kamu. Itu yang aku tadi bilang, itu jangkanya bakal kapan, itu kan gak tahu. Ya udah, fokus aja sama prosesnya, fokus aja sama yang akan kamu usahakan, yang akan kamu lakukan. Nggak bisa panjang lebar lagi karena memorinya udah mau habis. Jadi kalau dari aku, jangan biasain untuk menernak rasa males. Katanya tuh ya, kalau misalnya ada rasa males, ada doanya. Doanya itu adalah Allah memaksakan. Cuman itu doang. Ya buat lawan rasa males, ya paksain untuk melakukan apa yang kamu mau lakukan, hal yang baik gitu kan. Jangan nurutin si males ini. Paksain, Allah memaksakan loh. Gitu kan, langsung gerak, langsung ngelakuin. Udah, aku nggak bisa panjang lebar lagi karena udah aku bilang tadi memorinya udah habis. Mungkin dari aku cuman itu aja yang aku bisa sampaikan dalam video ini. Mohon maaf ya kalau misalkan yang aku bilang, yang aku sampaikan itu banyak kata-kata yang kurang enak ataupun apalah gitu. Aku mohon maaf sebesar-besarnya lah pokoknya. Terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Bye bye. Assalamualaikum.